Baik, perkenalkan nama saya Sili Mariani Tunulalang dengan NIM 21010404051. Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kultur atau budaya sekolah. Nah, kultur atau budaya sekolah ini adalah sekumpulan nilai, norma, dan kebiasaan yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Adapun komponen budaya sekolah yang pertama itu ada nilai inti. Nah, dalam nilai inti itu ada kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Sedangkan pada kebiasaan positif itu ada upacara bendera, gotong royong, dan penghijauan sekolah. Dan yang ketiga itu ada tradisi dan ritual. Nah, tradisi dan ritual itu di mana ada peringatan Hari Besar Nasional dan kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan interaksi sosial itu ada hubungan antara guru, siswa, dan staf sekolah. Pentingnya budaya sekolah itu yang pertama itu menambahkan karakter positif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan membentuk identitas sekolah. Adapun elemen budaya sekolah di SMA Negeri 11 Kupang itu ada disiplin waktu, ada kegiatan religius, ada gotong royong dan kebersihan sekolah, ada penghijauan sekolah. Sedangkan pelaksanaan budaya sekolah di SMA Negeri 11 Kupang itu melalui kegiatan rutin, penguatan nilai-nilai karakter, ada yang ketiga itu ada kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Sedangkan pada dampak budaya sekolah itu yang pertama itu ada perilaku siswa, prestasi akademik, dan juga kerukunan sosial. Baik, yang berikut kita masuk pada rancangan pengembangan sekolah atau biasa disebut dengan RPS. Rancangan pengembangan sekolah di SMA Negeri 11 Kupang itu menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan, mulai dari fasilitas yang terbatas, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, diperlukan rancangan pengembangan sekolah sebagai panduan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Adapun analisis kondisi sekolah, yang pertama itu ada kekuatan. Nah, kekuatan ini yang pertama itu guru yang kompeten di berbagai bidang studi. Yang kedua itu siswa yang antusias dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Yang ketiga itu adanya program ekstrakurikuler yang bervariasi. Sedangkan yang kelemahan itu ada sarana dan prasarana masih terbatas. Yang kedua itu belum optimalnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga itu minimnya pendanaan untuk pengembangan kegiatan siswa. Sedangkan peluang itu ada dukungan pemerintah melalui program pendidikan berbasis lingkungan, potensi kolaborasi dengan pihak swasta dan alumni sekolah, dan pengembangan teknologi pendidikan yang dimanfaatkan. Sedangkan ancaman itu pertama itu ada persaingan mutu dengan sekolah lain di wilayah Kupang. Yang kedua itu ada kendala geografis dan aksesibilitas untuk sebagian siswa. Yang ketiga itu ada minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di berbagai kalangan masyarakat. Yang berikut kita masuk pada program pengembangan sekolah. Program pengembangan sekolah itu ada pengembangan sarana prasarana. Yang kedua ada penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga peningkatan kegiatan akademik dan non-akademik. Dan yang keempat itu ada pelibatan komunitas sekolah. Yang berikut itu kita masuk pada strategi pelaksanaan. Nah, strategi pelaksanaan itu ada yang pertama itu ada jangka pendek atau biasa sampai 1 tahun, itu mengembangkan fasilitas belajar yang mendesak, contohnya itu ruang kelas dan media pembelajaran. Yang kedua itu ada jangka menengah, itu dia 3 tahun, mengintegrasikan teknologi dalam semua mata pelajaran. Yang ketiga itu ada jangka panjang 5 tahun, menjadi sekolah unggulan berbasis lingkungan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan membentuk lulusan berkarakter dan berprestasi di tingkat nasional. Yang berikut itu ada indikator kebersihan. Indikator kebersihan itu ada meningkatnya nilai rata-rata ujian sekolah dan nasional, adanya peningkatan fasilitas belajar yang memadai, dan jumlah siswa yang berprestasi meningkat baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir itu ada peningkatan kepuasan warga sekolah terhadap layanan pendidikan. Nah, rancangan pengembangan sekolah ini adalah
langkah strategi untuk mewujudkan visi dan misi SMA Negeri 11 Kupang dengan kerjasama seluruh pihak. Program yang direncanakan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, membangun karakter siswa, dan menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang unggul. Sekian dan terima kasih.